Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, sungguh dahsyat Allah kita. Dalam kemuliaan
Kita percaya Dia selalu ada bersama kita. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah
Tuhan, Engkau telah mengajar kami bahwa segala perbuatan kami adalah sia-sia jika tidak dilakukan dengan kasih. Kirimkan Roh Kudus-Mu dan curahkan ke dalam hati kami pemberian kasih yang terutama, yaitu ikatan damai sejahtera dan segala kebenaran, dan tanpanya sesiapa yang hidup dianggap mati di hadapan-Mu. Berikan permintaan kami ini demi anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1 hingga 5. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ayo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, keletung, dan ceracap. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Injil Markus bab 6 ayat 14 hingga ayat 29. Injil Markus bab 6 ayat 14 hingga 29. Ayat 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupanggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, pawira-pawiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah daripada kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memanggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu
dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Inilah Injil Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati kita, supaya firman Tuhan pada hari ini akan berbicara kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami datang, kami mohon agar Roh Kudus Tuhan yang mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati semua umat Tuhan pada hari ini yang mendengar firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu yang menjadi saluran berkat kepada jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada satu cerita seekor ayah gajah dengan anaknya. Mereka mahu menyeberangi paya yang berlumpur. Sebelum menyeberangi paya tersebut, ayah gajah ini mengingatkan kepada anaknya supaya memijak bekas tapak kakinya sahaja semasa menyeberangi paya yang berlumpur itu. Ini adalah arahan si ayah gajah kepada anaknya. Lalu si ayah gajah ini pun berjalan mendahului anaknya. Manakala anak gajah itu mengikutinya dari belakang. Mereka pun mulai menyeberangi paya yang berlumpur itu. Pada mulanya, anak gajah ini mengikuti arahan ayahnya dengan memijak bekas tapak kaki ayahnya sahaja. Akan tetapi, anak gajah ini berpikir bahwa dia mahu mencoba berjalan sendiri tanpa memijak lagi bekas tapak kaki ayahnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba anak gajah ini terjatuh ke dalam lumpur dan mulai tenggelam. Anak gajah itu pun menjerit meminta tolong dengan ayahnya. Ayah segera pun menyelamatkan anaknya. Apabila anak gajah ini tidak mengikuti arahan ayahnya, berarti anak gajah ini tidak mentaati perintah atau arahan ayahnya. Sama dengan kita manusia, di mana kita juga sama seperti anak gajah ini yang seringkali tidak mengikuti arahan ataupun mentaati perintah Tuhan. Tema pengajaran firman Tuhan pada pagi ini, Allah menuntut ketaatan kita. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 hingga 14. 2 Samuel pasal 6 ayat 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Bali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya kerana lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana kerana keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah
kerana Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh kerana tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Saudara dan saudari, Raja Daud baru saja selesai kembali daripada peperangan melawan bangsa Palestin. Oleh kerana kekuasaan bangsa Palestin telah dipatahkan, Raja Daud memutuskan memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Tabut Allah ini adalah amat penting sekali bagi orang Israel. Tabut Allah adalah melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Selain itu juga, di dalam tabut tersebut terdapat kedua loh batu yang ditulis ke-10 hukum. Itu sebabnya apabila tabut Allah ini berada di Yerusalem, maka Yerusalem menjadi pusat penyembahan bagi orang Israel. Saudara dan saudari dalam Kristus, apakah yang kita dapat pelajari daripada firman Tuhan pada pagi ini? Ada 3 poin yang saya ingin kongsikan kepada kita semua. Yang pertama, Daud tidak mentaati Allah. Mari kita lihat di dalam ayat 1 hingga 5. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Bali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentun, dan ceracap. Kita ingin mengetahui bahwa Raja Daud adalah Raja Israel yang baru saja diurapi dan menjadi Raja Israel selepas Raja Saul. Raja Daud mencapai kemenangan demi kemenangan setiap pertempuran melawan musuh-musuhnya. Daud seorang yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Setiap kali apabila pihak musuh menyerangnya, biasanya Raja Daud terlebih dahulu bertanya kepada Allah sebelum dia membuat keputusan. Namun, apa yang kita lihat di bahagian pasal ini, pasal 6 ini, ialah isu mengenai tabut Allah. Raja Daud mahu memindahkan tabut tersebut ke kota Yerusalem yang baru saja dikuasainya. Dalam ayat 1 hingga 5 menjelaskan bahwa Raja Daud mengumpulkan orang yang dipilihnya sebanyak 30.000 orang. Daud membuat keputusan supaya menggunakan sahaja kereta untuk mengangkut tabut Allah. Sementara Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, berjalan di depan tabut itu. Daud berfikir bahwa dengan cara demikian
akan memudahkan pergerakan perjalanan mereka ke Yerusalem yang mengambil masa yang lama. Ada ramai orang Kristen hari ini lebih suka mencari jalan mudah untuk mencapai sesuatu atau menyelesaikan suatu rancangan. Mungkin kita menganggapnya remeh-temeh, bahwa tindakan demikian adalah paling sesuai atau masuk akal logikal pikiran manusia. Tetapi akhirnya tidak lagi mentaati perintah Allah. Saudara dan saudari, ini yang berlaku kepada Daud. Daud telah mengatur persiapan baik dengan menyediakan segala perkara untuk memindahkan tabut Allah ini. Kita melihat keputusan yang dibuat oleh Raja Daud betul menurut kacamata manusia. Tetapi kita harus bertanya juga apakah menurut pandangan Allah terhadap Daud. Tanpa kita menyadari bahwa ramai orang percaya hari ini apabila dia memiliki tahap rohani yang baik seperti Raja Daud, namun sebagai manusia masih melakukan kesalahan di hadapan Allah. Kita harus ingat di sini bahwa kita harus sentiasa mengingati Tuhan dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Mengapa, saudara? Supaya kita dapat membuat keputusan yang betul sebelum bertindak. Jika kita pernah melakukannya, kita harus berhenti dan berubah. Hal yang kedua ialah Daud bersalah di hadapan Allah. Mari kita lihat di dalam ayat 6 hingga 8. Ketika mereka sampai ke tempat penggirikan Nakon, maka Uzzah mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzzah, lalu Allah membunuh dia di sana kerana keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah kerana Tuhan telah menyambar Uzzah demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uzzah sampai sekarang. Saudara dan saudari, apakah kesalahan Daud di sini? Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Sebentar yang kita sudah baca, kita mendapati bahwa ketika dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka sampai di penggirikan Nakon. Dikatakan Uzzah mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Kita mengetahui bahwa apakah kesalahan yang Raja Daud telah lakukan di sini. Raja Daud dan para imam seharusnya terlebih dahulu menyelidiki dalam undang-undang bagaimana tabut itu harus dibawa menurut kehendak Allah. Menurut dalam bilangan 4, ada menjelaskan tabut itu harus dibawa oleh orang-orang Lewi dengan menggunakan usungan. Dan dalam ayat 15 berkata, setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu, tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Jadi saudara dan saudari, dalam ayat 15 ini menjelaskan bahwa orang-orang Lewi sahaja yang diperbolehkan memegang usungan dan bukan tabut. Karena sesiapa yang menyentuh atau meraba tabut itu, ia akan mati. Di sini kita mendapati bahwa Daud coba meniru cara orang-orang Filistin membawa tabut itu dengan menggunakan kerita. Kita harus mengetahui bahwa orang Filistin tidak memiliki undang-undang bagaimana mengangkat tabut Allah itu. Saudara dan saudara dalam Kristus, kita melihat di sini bahwa Uzzah telah melakukan dosa terhadap Allah. Karena tindakan Uzzah adalah tidak menghormati kesucian Allah, dan walaupun niat hatinya baik untuk menyelamatkan tabut tersebut daripada jatuh dan musnah, sedangkan Allah sudah memerintah supaya tidak ada siapapun yang boleh menyentuh tabut tersebut. Justru itu Uzzah seharusnya
mempercayai bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi tabut tersebut daripada jatuh ke tanah. Pengalaman Uza di sini memberi peringatan penting kepada kita pada hari ini sebagai orang Kristen. Walaupun kita melakukan sesuatu yang terbaik sekalipun dalam pelayanan atau dalam kehidupan kita sehari-hari, namun jika kita tidak mentaati kehendak Allah, maka kita sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang bukan kehendak Allah. Saudara dan saudari, mari kita perhatikan diri kita di hadapan Tuhan saat ini. Mungkin kita berpikir bahwa selama ini saya telah melakukan semua perkara. Misalnya, pergi ke gereja setiap minggu, beribadah, memberi persembahan dan persepuluhan. Tetapi, mengapa saya hari ini tidak merasakan berkat Tuhan dalam hidup saya? Inilah yang kita pelajari daripada pengalaman Uza. Tetapi bagaimana dengan Raja Daud? Mungkin ada orang Kristen, ada ramai orang Kristen hari ini yang memiliki perasaan marah, tidak puas hati, ya, seperti raja, karena dia menyaksikan kemarahan Tuhan ke atas Uza. Adakah kita pernah memarahi Tuhan? Kita perlu periksa kembali pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengambil masa yang khusus berdoa. Secara pribadi, saya percaya Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada kita dan memberitahu kita apa kelemahan kita, kesalahan kita yang telah kita lakukan selama ini di hadapan Tuhan. Saudara dan saudari, adakah orang-orang yang melakukan kesalahan tidak ada peluang? Pada saya, masih ada peluang di hadapan Tuhan. Tuhan sentiasa memberi peluang kepada setiap orang untuk memperbaiki kelemahan, kesalahan, dosa dengan cara adalah kembali kepada Tuhan, merendahkan hati, datang kepada Tuhan, mengakui dosa, kesalahan. Dan saya percaya Tuhan mengasihi, Tuhan menyatakan pengampunan kepada kita. Kita mau supaya melalui pengampunan Tuhan membebaskan kita daripada rasa bersalah. Seperti Raja Daud, rasa bersalah karena Tuhan yang menyatakan hukumannya ke atas Uza. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak berkenaan kepada Daud pada masa itu. Oleh itu, saudara dan saudari, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan mengasihi Anda semua. Tuhan mengasihi setiap orang yang datang kepada Dia. Poin yang ketiga dan terakhir, Daud mentaati Allah. Mari kita lihat di dalam ayat 9 hingga 14. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh kerana tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Dalam poin yang ketiga ini, kita melihat
bagaimana respon Raja Daud dan tindakannya terhadap Tuhan. Pada masa ini Raja Daud menjadi takut terhadap Tuhan. Mengapa Raja Daud takut? Di sini kita mendapati bahwa Raja Daud sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan terhadap Tuhan. Daud sadar kegagalannya yang tidak menyelidiki dahulu peraturan Allah bagaimana cara membawa tabut Allah itu. Daud membuat keputusan supaya tabut itu diletakkan di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Obed-Edom adalah orang Lewi berasal dari Gad Rimmon di daerah Manasye. Tetapi apa yang berlaku adalah Obed-Edom dan seisi keluarganya diberkati oleh Allah. Haleluya. Apabila Daud mengetahui bahwa Obed-Edom diberkati Tuhan, Daud bersukacita dan Daud mengambil keputusan membawa tabut itu ke Yerusalem. Sekarang Daud menuruti cara Tuhan mengangkat tabut tersebut dan tabut itu dipikul oleh orang-orang Lewi. Saudara dan saudari dalam Kristus, Raja Daud cepat menyadari kesalahannya dan dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia belajar untuk mentaati dan mengikuti cara Tuhan, bukan caranya lagi. Allah mengasihi orang yang insaf dan mengakui kesalahannya dan bertindak dengan penuh komitmen mentaati perintah Tuhan. Melalui pelajaran firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan supaya senantiasa mengikuti cara Tuhan dan bukan bertindak menurut cara diri kita atau duniawi, ataupun pemikiran kita sendiri. Karena belum tentu setiap keputusan dan tindakan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita sentiasa mengikuti cara Tuhan atau mentaati Tuhan adalah selalu meminta nasihat daripada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita membuat keputusan dan bertindak. Saudara dan saudari, satu hal sahaja yang Tuhan tuntut daripada kita ialah ketaatan. Oleh itu saudara dan saudari, mari kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan Yesus dalam apapun keadaan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan Yesus dalam apapun keadaan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar pada pagi ini. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Kami bersyukur berkat rohani daripada firman Tuhan ini yang memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami, mengingatkan kepada kami pada hari ini supaya taat kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk menghadapi segala cabaran dalam hidup kami dan mempertahankan diri dengan hanya mentaati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan mulia nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak,
serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan.